ada namanya direct election, dengan harapan ada emotional attachment, hubungan emosi dengan konstituen. Tetapi kan faktanya tidak. Sebetulnya awal-awal reformasi itu awal pertama itu bagus. Setelah lama, semakin oligarki semakin ke sini. Nah, muncullah para pre-rider, penumpang gelap yang memonceng di daerah dalam situasi transisi demokrasi. Muncullah petualang politik. Siapa petualang? Who the adventure, politik adventure, yaitu para pemilik modal. Pemilik modal ini bisa menjadi bandar kepada orang lain atau diam bisa menjadi calon penguasa daerah. Karena semua sudah diatur dan masyarakat itu dididik menjadi sebuah masyarakat pragmatis secara politik. Akhirnya kita menjadi negara yang memiliki high cost demokrasi termasuk yang besar di dunia. Belum lagi kalau bicara level daerah yang memiliki basis-basis sumber daya alam. Nah, itu menjadi epicentrum pertarungan kekerasan politik karena uang yang sudah bertarung kepentingan. Jadi tidak lagi melihat credibility, morality, accountability seseorang. Tapi partai politik lebih melirik you punya kantong tebal, bisa menghidupi partai. Kami sebagai ketua partai akan mencalonkan Anda. Orang yang tidak kantong tebal ngapain capek dong. Jadi uang sudah menjadi satu penentu determinan faktor dalam politik di negeri ini. Jadi orang-orang yang mau calon kepala daerah, elit partai itu lebih care kepada orang yang tebal kantong daripada hanya tebal otak tapi tipis kantong. Itu. Oke, sahabat Ohib. Yang lebih menarik lagi, kita sudah punya persoalan itu temuan temuan KPK hampir yang 50% lebih kepala daerah itu kan ditangkap dia di OTT kan. Nah, itu apa Anda yang bisa itu 82% yang sempat Pak Mahfud mengatakan 92% yang dirawat. Fenomena ini apa emang? Apakah ada hubung mengait tadi seperti itu? Saya lagi tadi kan menyatakan bahwa dia dibayar oleh Shidu tadi, kalau yang tidak nampak ini. Terus kan dia menagih kan? Yang itu membuat terjadi yang tertangkap. Itu apa fenomena ini seperti itu? Sudah banyak baru-baru ini kan sudah ketangkap lagi nih. Bupati di mana itu? Penajam. Setelah Penajam ada lagi yang baru ketangkap lagi. Oh, saya nggak dengar tuh. Ada lagi satu lagi ketangkap lagi KPK OTT. Sebelumnya kan Kalimantan Selatan. Salah satu bupati Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, ada baru lagi yang ketangkap lagi, baru beberapa hari yang lalu dari KPK. Artinya kan efek jerak ini tidak menjadi kan? Gitu, seperti itu. Saya ingin menjelaskan secara pelan-pelannya. Ya mungkin saya terlalu semangat karena rasa keprihatinan melihat bangsa ini. Saya tetap melihat ini ada faktor hubungan dengan electoral system. Jadi faktor electoral system punya determinan yang kuat. Soal high cost demokrasi. Okay. Saya membelanjakan uang sudah terlalu banyak. Dan saya jadi penguasa sekarang nih. How to use institution and power to rank seeking behavior. Mencari proyek-proyek free, namanya rank seeking dalam teori ekonomi politik, kemudian kickback, balik modal, tentu saja bisa sang bupati itu karena banyak duit atau di backup orang lain. Ini terjadi namanya crony bisnis, crony capitalism. Crony capitalism ini antara bupati atau kepala daerah terpilih shadow government tadi itu ada hubungan simbiosis. Simbiosis mutualisme mereka. Tentunya terjadi namanya trading influence, memperdagangkan pengaruh, trading influence, terjadi namanya exchange resources, pertukaran sumber daya yang Bung Yani sebagai pengusaha banyak duit, saya punya kekuasaan, ada exchange resources, saling mempertukarkan pengaruh. Saya penguasa. You pebisnis. Jadi ada persenggamaan
kepentingan politik ekonomi, yang main mata lah saya dengan Anda, ini yang terjadi di daerah. Tapi muaranya semua. Jadi mungkin bahasanya jangan sepulgar itu kita ralat lah ya. Ya, ralat. Bukan persenggam, apa bahasanya, ada persekongkolan. Persekongkolan. Seperti judul buku ini. Ya, persekongkolan. Persekongkolan, ya. Persekongkolan kepentingan antara bisnis dan politisi. Kita tadi kata-kata persenggama itu sudah kita cabut dan kita tarik. Ya, oke. Jadi terjadi persekongkolan bisnis dan politik. Nah, kalau demikian halnya, maka kekuasaan itu menjadi etalase oligarki. Nah, di situ bertemu kepentingan oligarki politik, oligarki partai politik, oligarki bisnis. Sehingga kita ambil pendek kesimpulannya bahwa karena ada si pemilik modal ini sudah menggelontorkan uangnya dalam rangka untuk memenangkan kandidatnya dalam proses election itu, maka dia meminta reward ini bisa dalam bentuk proyek-proyek, bisa dalam bentuk regulasi. Bisa seperti itu. Regulasi itu kan bisa perda, atas kan bisa undang-undang dan sebagainya, seperti itu. Ada teori yang menarik. Teorinya Kunio, peneliti dari Jepang, menyebut Indonesia erzak kapitalisme. Buku 1999. Saya suka ngutip-ngutip itu. Itu kita lagi waktu demen kita bacanya dulu. Kapitalisme semu. Jadi ada proteksi kebijakan, lisensi dan perlindungan, kemudian fasilitas kebijakan diberikan kepada kroni kapitalisme atau kronis bisnis. Tapi bisa nggak kita, mungkin kalau saya melihat teori itu sudah tidak valid lagi. Kenapa saya menyatakan teori RZ kapitalisme itu tidak valid lagi? Karena si aktor si kapitalisme ini kan dia memberikan modal dan dia masih bermain di belakang. Dia mempengaruhi kebijakan-kebijakan tadi. Kalau sekarang ini dia langsung bermain itu. Udahlah, kita aktor yang menjadi aktor itu, dia sudah menjadi aktor itu. Udahlah, kita bantah aja teori itu. Kalau ketemu Pak Kunio, teori Anda sudah tidak valid lagi di Indonesia. Sama dengan teorinya James, teori patron klien James Scott itu sudah Anda tidak valid lagi. Faktanya hari ini pengambil keputusan dan kebijakan itu adalah para oligarki yang ikut dalam politik. Dia bisa mendirikan partai politik, dia ikut di parlemen. Kalau pada zaman Orde Baru itu negara yang mengatur bisnis. Sekarang kekuasaan diatur oleh bisnis. Si bisnis itu udah menjadi negara. Itu yang disebut dengan namanya private capitalism, state capitalism, sudah bergeser. Negara itu kekuasaan ekonomi. Saya mendekati Mas Ayun jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota. Kalau dulu kan dia menggunakan uang untuk ke wahed, dia bisa kendalikan. Sekarang dia tidak mau lagi sebagian tempat itu dia mau berkuasa langsung dengan uangnya itu. Jadi betapa dominannya uang. Saya meminjam istilahnya Bung Ben intanya duitokrasi melawan demokrasi. Betul. Duitokrasi versus demokrasi. Sekarang kan gitu yang lagi ramai. Bagaimana pandangan Anda? Salah satunya juga membuat kita keterbelahan. Saya tidak tahu pandangan Anda, apakah Anda setuju atau tidak ya. Sekarang ini lagi rame-rame dan termasuk saya menggugat ke Mahkamah Konstitusi tentang isu yang namanya disebut presidential threshold. Ini ada dua loh. Sebenarnya presidential threshold ini bukan adalah syarat untuk mencalonkan sebenarnya, tapi presidential syarat untuk keterpilihan. Ini dua hal yang berbeda. Ini yang salah maknai. Presidential threshold itu ada kalau dia kayak di Amerika, boleh dia menang, dia harus menang beberapa electoral college-nya kan. Kalau di kita kan ada undang-undangnya, dia harus menang 50% dengan sebaran. Itu yang disebut dengan presidential threshold. Bukan syarat untuk maju sebagai calon kandidat. Nah, ini kan terbalik-balik ini. Bagaimana Anda memandang? Ini kan rame nih sekarang ini. Sudah mulai rame, gugatan ini luar biasa banyak. Sebetulnya anggota DPD aja sudah menggugat. Saya udah mewakili anggota DPD itu ada hampir lebih 10 orang. Nah, Anda setuju nggak bahwa salah satu penyebab persoalan yang kita diskusi salah satunya adalah tadi sistem election kita presidential threshold? Gimana dong? Dan itu salah satu sumber korupsi. Betul. Salah satu korupsi dengan sistem yang kayak gini-gini nih. Jadi kita dimasuk dalam lorong sempit, tidak ada pilihan lain kecuali hanya lorong itu. Karena yang bisa mencalonkan presiden hanya memiliki
20%. Perwakilan DPR atau 25% popular vote. Ya. Tidak ada pilihan, no choice for the people. Ya. Ya, tidak ada pilihan. Kalau kita beli baju ke pasar, oh saya pingin yang merah ini warna ini, nggak ada pilihan. Padahal konstitusi kita tidak mengatur itu. Tidak mengatur itu. Tidak mendirikan delegasi. Konstitusi kita itu di pasal 6A itu hanya menyatakan bahwa calon presiden atau calon wakil presiden dia dicalonkan atau diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ya. Bagaimana mungkin kita lihat bahwa ada kekuatan yang luar biasa untuk mendirikan partai politik aja susahnya luar biasa. Berarti sudah seleksi awal tuh. Seleksi kedua untuk maju sebagai pemilu itu juga seleksi lagi. Untuk menjadi calon presiden diseleksi lagi. Nah ini luar biasa ini. Inilah keruwetan berdemokrasi di Indonesia. Betul. Paling ruwet di Indonesia. Saya banyak teman-teman peneliti dari negeri ngomong very complicated practical democracy in Indonesia, sangat ruwet sekali yang melihat praktik demokrasi di Indonesia sekarang. Dan kita mulai sejak ini jadi sejak 2014 kita miskin betul calon untuk kita pilih. Hanya 2 pasang loh. Iya, hanya dua pasang. Karena ini bisa terulang kalau tetap aja bisa 1 pasang. Karena efek daripada tadi itu. Yang 20%. Apalagi sekarang ini kan koalisinya Pak Jokowi ini udah menguasai 82% di parlemen kan. Kalau 82% sepakat untuk mencalonkan 1 orang, sudah nggak ada lagi calon. Ini kan disebut dengan mesin oligarki yang sedang bekerja. Ya, betul. Mesin oligarki politik dan ekonomi yang sedang bekerja, sehingga masyarakat tidak ada pilihan yang cerdas. Hanya kita ini ya beginilah. Kapan kita menjadi sebuah bangsa yang besar, yang cerdas? Kalau sistem politik kita semuanya kembali kepada sistem politik yang ada nih, yang didesain secara oligarkis, secara predatoris, partai politik itu sudah juga menjadi perusahaan the owner, yang menjadi company. Jadi apa yang kita bisa harap? Saya ngomong begini bukan mengecilkan hati, bukan berarti tidak ada harapan ke depan. Satu-satunya adalah mari kita elit-elit politik, civil society, sama-sama bekerja bahwa ada tanggung jawab sejarah yang lebih besar bagaimana Indonesia ke depan di era globalisasi, kompetisi global. Jadi Indonesia itu harus siap, manusianya, secara politik, secara ekonomi. Kita tidak bisa seperti ini terus menerus. Nah, oleh karena itu marilah kita sebagai anak bangsa ini sama-sama punya common sense melihat persoalan ini bisa common sense kata kuncinya. Anak bangsa punya common sense. Sekarang ini kan tidak hanya anak bangsa, seharusnya kan ada namanya check and balance, yang itu ada di parlemen. Setiap kebijakan pemerintah atau ide-ide gagasan pemerintah itu sah pemerintah, tapi harus dikontrol oleh yang namanya wakil rakyat di parlemen itu. Tapi sekarang kan semuanya lolos semua, walaupun akhirnya mentah lagi di MK. Undang-undang Omnibus Law, dikejar paket cepat itu dibatalkan seperti itu. Nah, sekarang kan lagi ini yang nanti kita akan masuk tema itu IKN habis ini. Nah, juga ada berbagai macam regulasi yang Pak Mahfud sering juga menyatakan kemungkinan terjadi transaksi dalam membuat regulasi itu. Nah, bagaimana itu Anda melihat seperti itu? Yang mana saya komentar ini? Yang tadi ini kan ini seakibat dari check and balance. Tidak ada check and balance sehingga semua stempel kembali lagi adalah DPR jadi forum stempel seperti itu. Harus mengatakan seperti itu. You sebagai gubernur, saya ketua DPR, sama-sama satu partai. Bagaimana sih mengontrol teman saya satu partai kok? Bung Yani lo salah. Saya menegur teman sendiri. Inilah kelucuan sistem tres politika di Indonesia. Kelucuan-kelucuan ini yang kita biarkan sampai hari ini. Tapi kan lebih legawat lagi argumentasinya untuk membangun presidensialisme agar pemerintah efektif. Agar tidak dominasi di parlemen, di komunikasi yang tidak seiring sejalan. Itu faktanya tidak terbukti. Tidak terbukti. Kita lihat aja pada waktu 2014. Kan kabinetnya koalisinya koalisi kerakyatan baru itu melawan Merah Putih, lama-lama pelan-pelan anggota koalisi Merah Putih ini bergabung ke koalisinya Jokowi seperti itu. Jadi menyatakan akan memperkuat itu menurut saya tidak terbukti secara fakta. Sistem presidensial justru ini memperkuat, tidak sistem presidensial, ini gayanya sistem parlementer seperti itu kan.
Iya, saya sering menyebut demokrasi kini demokrasi TikTok, demokrasi yang lucu-lucu gitu ya, atau demokrasi monofals. Ya, demokrasi yang tidak melahirkan orang lagi bayi yang lahir karena rahim demokrasi sudah terkontaminasi dengan virus-virus korupsi, virus oligarki, partai politik sudah partai politik itu sudah terkontaminasi, rahim partai politik terkontaminasi virus oligarki. Jadi hopeless kita nih sebetulnya. Jadi harapan kita ya, kawan Wahid, adalah berharap betul Mahkamah Konstitusi ini memikirkan jauh yang lebih besar. Saya jadikanlah Mahkamah Konstitusi tidak hanya the guardian of konstitusi, tapi the guardian of people. Karena kan sumber supremacy itu kan ada di rakyat. Sekarang rakyat melalui wakil-wakilnya ingin melalui perubahan. Ya gitu. Iya begitu. Saya kira bincang kita hari ini cukup mendalam, ya kan. Tidak ada lain adalah dalam rangka kita sebagai ikhtiar kita sebagai anak bangsa. Kuncinya adalah bagaimana memperbaiki bangsa ini, bagaimana cita-cita the founding spirit kita yang tertuang di dalam pembukaan undang-undang segera terwujud di Republik ini, dan kita tetap akan melawan yang namanya oligarki. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.